Oke, siap. Selamat siang, Bu Esti. Selamat siang atau pagi nih? Oh, Selamat gimana? siang, Pak Angga. Ya, Katanya biar semangat terus, selalu selamat pagi oke. menyambutnya. Ulang ya. Ini apa namanya? Ngobrol. Oke. Selamat pagi, Bu Esti. Selamat pagi, Pak Angga. Nah, Eh, siap, Bu Esti. Gimana kabarnya Bu Esti hari ini? Kabar saya baik, Pak Angga. Di luarnya, Di luarnya, di dalamnya. di dalamnya, ya. Ya sudah lah, Bu. Kita, kita nanti mungkin bisa obrolin, Pak. Oke, siap. Di belakang. Bu Esti gimana? Ada apa ini di kita kegiatan ini? Rencana apa ini? Pertemuan Iya, ini? Pak. Pada siang hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Mm-mm. Angga. Siap. Kebetulan ada hal yang penting Mm-mm. dan ingin bertemu dengan coach seperti itu. Oke, siap. Dasarnya adalah ada hal yang mengganggu pikiran saya nih Pak. Apa itu Bu yang mengganggu Bu Esti? Sekarang ini kan di sekolah saya Mm-mm. lagi sedang ada pelaksanaan ASS, Assessment Summatif Sekolah. Mm-mm. Itu sudah Ya Bu. berjalan sejak hari Senin Mm-mm. sampai nanti hari Selasa depan. Mm-mm. Nah, kemudian itu untuk kelas 12. Kemudian Mm-mm. ini kan untuk kelas 11 dan kelas 10 itu ada mid test atau ujian Mm-mm. tengah semester. Mm-mm. Nah, biasalah Pak Angga kalau di Mm. sekolahan itu kan ada banyak administrasi guru nih. Ya, siap Bu. Lagi-lagi itu ya Bu Nah, ya. iya administrasi guru. Iya, kalau bikin Mm-mm. soal nggak hanya soal saja, harus ada Mm-mm. kisi-kisinya, harus ada kayak tosnya pemerataan soal itu, Mm-mm. tingkat kesulitannya di mana, mudah, gampang, gitu-gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi dalam satu mata pelajaran itu guru harus kayak bikin untuk teorinya dan untuk prakteknya gitu, Mm-mm. dan semua kelas. Nah, Oke. kendalanya kan Pak Angga, Mm-mm. Kendalanya apa walaupun tuh? ini bukan yang bukan yang tiba-tiba dilakukan, Heeh. tapi kebetulan saya di sekolah kan jadi PP kurikulum atau Heeh. wakil di Iya. bagian kurikulum. Siap. Nah, yang mau saya curhat di sini itu, yang mau saya sharing dengan Coach Angga itu adalah eh, sebagai orang yang apa ya, Mm-mm. memonitor ya, bisalah ya dikatakan memonitor, Mm-mm. mengawasi supaya segala keperluan ujian ini boleh dipenuhi dengan baik oleh teman-teman guru gitu. Nah, sebenarnya tujuan saya di situ, gimana ya caranya supaya di antara semua banyaknya tadi yang mereka harus siapkan, Mm-mm. saya bisa komunikasikan dengan baik seperti itu. Siap. Tanpa harus kayak melukai hati mereka, tanpa Hmm. saya harus kayak mendesak mereka. Jadi maunya itu Siap. datang dari kesadaran mereka gitu. Siap. Mhm. Dari yang saya tangkap ya ada beberapa ibu ya. Jadi ada beberapa kendala ya yang ibu alami tadi seperti ada pelaksanaan asesmen ya bu ya Masalah di kelas ujian, iya. 12 dan 10 itu juga membuat APTS dan selain itu juga ada tadi kegiatan membuat juga ada pembuatan ADM perangkatnya Mhm. seperangkat kisi-kisi dan semuanya pun harus selesai ya Bu ya. Nah di situ pasti kan nanti ada tujuannya. Nah menurut Ibu tujuannya dari itu apa yang Ibu mau? Jadi kedua kendala tersebut. Kira-kira apa yang Ibu mau tuju? Tujuannya sih gimana ya, di dalam di dunia kerja ini kan, saya simpelnya berpikir gini, pekerjaan itu sendiri sudah sulit gitu, hidup pun udah sulit gitu. Jadi gimana nih supaya, teman-teman saya dan teman-teman hubungannya tetap baik, Ya. karena Mm-mm.
tak bisa dipungkiri kan saya diminta juga dari atas. Misalnya Mm-mm. kalau pengawas datang, "Ini perangkat guru-gurumu gimana?" Gitu misalnya kan. Jadi saya butuh cara yang Mm-mm. bisa membuat mereka itu sebenarnya sudah setelah mengetahui kewajibannya Mm-mm. dan tetap mereka tetap sukacita mengerjakannya gitu. Jadi ya jangan dipersulit hidup yang udah sulit gitu. Mm-mm. Siap, siap. Karena yang saya kerjakan, saya hanya ngerjakan job saya gitu. Jadi Siap. ya seperti itulah gitu, Pak. Berarti kendalanya memang ada ya Bu dalam dunia pekerjaan, tugas kita, tapi ya apa namanya ada tambahan dan harus ditindaklanjut terhadap teman-teman menjadi kendala Mhm. juga. Nah, pada selanjutnya ya Bu, dari kendala tersebut, apa ya menurut ibu, apa kesempatan Ibu bagaimana Bu untuk kendala-kendala tersebut? Hmm, dari kendala-kendala itu sih, kendala yang paling besar itu sebenarnya tadi supaya kita bisa apa ya, Sinkron memetakannya ya. ya. Heeh, kendala yang paling besar itu sebenarnya adalah kadang ada di antara rekan-rekan ini merasa apa ya, senior misalnya, Hmm. terus mungkin Hmm. menganggap itu tidak penting kayak gitu Hmm. atau apalah, atau Hmm. ya kita nggak bisa lah mewakili apa yang dipikirkan orang lain gitu ya. Hmm. Tapi nah dari kendala-kendala itu saya paham sih karena sangat banyak kalau bulan-bulan segini setiap tahunnya pasti sangat banyak yang harus diselesaikan. Jadi itu pasti di awal-awal semester udah diingatin, tuh teman-teman semester ini kita harus bikin ini, bikin ini, bikin itu. Jadi Hmm. mohon dikasih apa ya masing-masing punya timetable-nya, Hmm. kalendernya ditandain mana tanggal-tanggal penting karena kita di sekolah ini tidak hanya kayak mengerjakan ngajar, bukan. Iya benar Iya, Bu ya. jadi ada kegiatan misalnya kegiatan pentas seni juga kita harus kayak cari dana, kita harus jadi bendahara, kita harus jadi sales, jadi menjual, jadi jual tiket, jual t-shirt atau apapun yang bisa kayak mencari dana gitu. Jadi ya repot banget lah, memang repot sekali karena kita harus bermain peran sangat banyak di luar mengajar gitu. Jadi ya capek sih, kita itu capek, maksudnya lelah lah ngerjakannya dan kayak memprioritaskan apa ya, yang administrasi ya udahlah, gitu, nggak tahu ya di tempat Hmm. lain gimana ya Pak, Hmm. cuman Siap. seringnya begitu. Nah jadi kendala-kendala tadi yang bisa saya lakukan sih cuman yang saya anggap jadi eh, kesempatan saya bisa dekat dulu dengan mereka Iya. gitu. Jadi kayak kalau ada waktu luang saya ke ruang guru, Hmm. nanyakan kabarnya gitu. Atau saya japri, Hmm. eee, ini belum disubmit, terus, kendalanya di mana. Kadang-kadang saya tanya, bisa dibantu apa gitu. Eee, tapi ada Hmm. kendala yang lain, ada yang Apa? tidak mau tahu. Oh, apa ya? Misalnya Kenapa itu Bu? mematikan tanda dibaca WA, Hmm. udah kayak gitu kan gimana ya, kita berusaha untuk bisa melihat progresnya, tapi kalau misalnya nggak direspon, nanti kalau kita lapor ke atasan kita juga kan nggak enak juga ya kita ya. Iya, iya. Nah jadi itu, jadi sejauh ini yang masih bisa saya lakukan itu kayak mendatangi mereka. Enak kalau misalnya mereka ngasih tahu, Gimana tuh Bu? kayak tadi, "Anak saya sakit Miss," nanti saya lengkapi Hmm. ya, masih enak ya begitu ya. Jadi Hmm. komunikasi kita pun dengan mereka, ya udah tunggu sembuh dulu anaknya, fokus dulu anaknya sehat gitu kan, nanti Hmm. administrasi nantilah gitu. Nah kalau yang kendalanya hanya diam, yang hanya diam ini yang aku tuh sangat bingung Pak, enggak, Heeh. ini harus Jadi, ngomongnya gimana gitu. Yang sudah pernah terjadi, hmm. mmm, saya menganggap beliau itu sudah tahu lah ya, udah tahu Ya. karena udah senior gitu.
Mhm. Dan dia termasuk orang yang selalu Aman ya. bilang bahwa pendidikan itu penting begini-begini. Ya banyaklah ceritanya gitu. Tapi di aplikasi malah responnya begini gitu. Dan mungkin ketika kita komunikasikan sama kepala sekolah menganggapnya bukan seperti yang kita anggap gitu Mhm. ya. Iya, Ya saya. kamu aja yang nggak tahu gitu-gitu ya misalnya. Jadi ya saya bingung juga sih Pak Angga. Nah itu untuk kendala personal lah itu ya. Kadang mungkin seperti itu. Komunikasi. Kekuatan komunikasiku aku akui sedikit Pak. Aku itu Minim orang gitu yang ya, Bu, ya? introvert. Aku itu orang yang introvert dan kayak cuek juga iya. Jadi ya kalau ini kan udah "Jok mau kerjakan," aku cuman tinggal melihat aja gitu. Mhm. Ya jadi ya Siap. itu sih yang kesempatan-kesempatan tapi Apa sudah ya? saya coba untuk komunikasi, untuk menjapri gitu-gitu, Pak. Siap. Berarti sudah menjelaskan ya kesempatan Iya, Ibu ada dan gangguan dan permasalahan hambatan. itu dan hambatan Mhm. itu. Menurut Ibu, ya dari kendala tersebut, kalau dari angka gitu ya Bu ya, Ibu bisa memberikan nilai berapa Ibu dari 1 sampai 10 yang Ibu yang alami sampai saat ini gitu? 6 kali ya, Pak? 6. Oke, Mmm, siap. 6. Oke, 6. berarti posisi 6 gitu ya Bu ya? Iya, Oke, selanjutnya karena sekitar mengapa? 50% udah melakukannya. Siap. 10% jadi 6 ya. Lim Menurut Ibu dari kendala-kendala yang Ibu hadapi gitu ya, Bu, ya, eee, di mana letak kekuatan Ibu dengan untuk mencapai tujuan tersebut sehingga kendala tersebut, secara perlahan itu akan hilang menurut gimana kekuatan apa yang Ibu miliki gitu? Kekuatan yang saya punya ya, Pak? Mhm. Saya ragu, Pak, saya masih punya kekuatan atau enggak. Aduh, masih ada keraguan, Bu. Kenapa kok ragu bisa ragu? Gimana Mhm, ya, kekuatan, kesempatan kali ya. mhm. Kekuatannya yang saya pikirkan, ya saya hanya mengerjakan job desk saya gitu. Jadi Job desk. iya, jadi, eee, Di luar itu ketika gimana itu gitu? ketika itu misalnya jadi tanggung jawab kita, ya profesional aja sih menurut aku seperti itu. Profesional tanpa harus kayak membuatnya secara ya perasaan pribadi yang berlebihan gitu. Siap. Ya ini tuh ya pekerjaan gitu, masa kita nggak enjoy gara-gara pekerjaan, pertemanan jadi rusak misalnya gitu ya. Benar Ya benar. kayak gitu sih. Jadi kekuatanku yang lain, ya itu, mungkin itu bisa jadi kekuatan aku cuek. Cueknya Mhm. terkadang tapi Pak, aku lebih banyak memikirkan, berpikir dan berpikir sendiri, sampai Mhm, benar kepalaku benar. botak. Benar benar benar. Luar biasa. Iya, Pak. Nah nah berarti kekuatan Ibu memang masih ada keraguan ya, Bu, ya, dari kendala tersebut ada nggak? Ada tidak? Maksudnya, peluang atau kemungkinan yang Ibu lakukan dari kendala-kendala tersebut gitu? Iya, ini sih, mmm, yang bisa kulakukan dari mengatasi sulitnya komunikasi dengan mereka, Mhm mhm. eee, kadang-kadang saya sediakan makanan di itu, di ruang persiapan ujian kan, kayak Mmm, kemarin, "Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu itu letih, ini ada makanan, boleh mhm, Mbak, oh, dimakan sebelum UAS," gitu. Jadi kayak berusaha dekat, ya walaupun sebenarnya hati kita itu tidak dekat. Ngerti kan Pak Angga? benar benar, Bu. Heeh, kayak gitu. Mmm, Ya yang penting pekerjaan aku itu, pekerjaan dan demi sekolah, ya selesai gitu. Aku berusaha mengesampingkan perasaan aku yang mungkin terluka atau apa. Ya, ya kayak gitu Pak Angga. siap, Berusaha komunikasi, dekat berkomunikasi. sama
Ya kalau ada kesempatan memberi, ya memberi, kalau ada kesempatan berbicara dengan mereka secara pribadi, misalnya saya pulang agak sorean nih dari kantor, Mhm, mhm, terus, aku lihat beberapa mereka mungkin, mengerjakan sesuatu gitu. Ya mhm, akrab aja saya pokoknya, cakap-cakap gitu, "Ih sedang apa? Lagi ngoreksi ya? Banyak koreksiannya?" Gitu. Jadi ya berusaha touch in personality, iya, bagus mhm, itu, luar karena biasa. hanya itu mungkin yang bisa aku lakukan dan saya pikir itu efektif, Mhm. Ya, luar biasa, Ibu sudah ada apa ya peluang dan keinginan untuk masalah tersebut sehingga apa ya hambatan dan gangguannya pun menurut Ibu gimana? Masih tetap apa ya menjadi kendala tidak dari tersebut? main room 14.40. Oh, itu. Oke, Sorry Pak Angga, apa tuh Pak Angga? Terdistraksi Ya dengan tadi hambatannya dari kendala tersebut berarti kan apa yang Ibu lakukan gitu? iya. Yang akan saya lakukan sih, yang karena melihat tadi beberapa upaya yang sudah saya lakukan itu ada yang efektif, ada yang kurang efektif gitu. Mhm, mhm, Saya akan melanjutkan dengan upaya yang terlihat paling efektif. Yaitu tadi, ya memang kita harus kayak merasa memiliki mereka, merasa mhm, dekat sama mereka, bukan bukan sebagai supervisor tapi sebagai teman. Yang akhirnya nanti, membuat mereka timbul rasa sadar sendiri, kalau mhm. saya mengerjakan job saya pun, saya harus mengerjakannya dari hati saya sendiri. Jadi motivasi internalnya mereka untuk pekerjaan mereka, Luar gitu. biasa ini solusi yang sudah jelaskan. Mudah-mudahan apa namanya apa yang Ibu inginkan dapat berjalan sesuai apa yang Ibu inginkan. Nah dari ini kendala Ibu berarti kan nanti rencana-rencana yang Ibu capai ke depannya bagaimana? Rencana pencapaian Mhm. yang ingin saya capai, prioritasnya sih adalah, apa ya, damai sejahtera dalam bekerja. Iya penting itu Bu. Iya, karena prinsip saya dari awal, ini hanya pekerjaan, hidup itu udah sulit dan pekerjaan ini udah sulit, Heeh. buatlah mudah gitu. Iya 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 benar-benar. Itu aja sih. Jadi ya Mhm. supaya itu tercapai, ya harus membangun kekeluargaan yang baik di tempat pekerjaan. Itu sih Pak, enggak. Nah, luar biasa ini Bu, rencananya ke depannya yang sudah Ibu jelaskan, apa nih Bu? Maksudnya prioritas apa yang Ibu lakukan ketika tadi yang sudah ada misalkan tadi berbarengan, tapi kan ada kendala di apa ya? Dari Iya. tupoksi Ibu sebagai wakil dan juga ada rekan sejawat ya teman rekan juga, akhirnya kan tujuan akhir itu memang harus tercapai Bu. Menurut Ibu Iya. yang prioritas yang mana? Apakah prioritas atau tidak gitu menurut Oh, Ibu? yang prioritas itu setelah berjalannya, pembelajaran gitu ya Pak, Mhm, setelah pertengahan semester gitu, mhm. eee, semakin, membuat ini kali Pak, ke depannya kayak membuat komitmen pribadi. Oh, komitmen Komitmen berarti ya? pribadi jadi, saya sedang mempersiapkan mungkin bisa mempersiapkan satu jurnal pribadi untuk Mhm, setiap guru mata pelajaran, di mana dalam setiap jurnal itu, eee, berisikan visi misi dia sebagai guru. oh visi misi ya? Visi misi dia sebagai guru sehingga Mhm, benar-benar dia memahami untuk apa dia jadi guru, filosofinya bagaimana gitu. Nah mhm, setelah itu, untuk per tahun ajaran, harapan dia dan tujuan dia sebagai guru itu ngapain aja, mhm, terus di dalam jurnal itu saya akan memetakan kegiatan-kegiatan apa per bulan, jadi dia mhm. bisa mendapatkan dan mengetahui prioritas yang harus dia kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu Pak Angga. Wah, luar biasa ini dari pertanyaan yang saya ajukan, ternyata prioritas itu udah punya strategi Bu ya, strategi juga sudah mempunyai jangka apa ya waktunya Mhm. sehingga mereka pun dapat memahami apa yang Ibu inginkan gitu.
Iya, Pak Dan Angga. nah, Semoga nanti bisa hmm, tercapai, Pak Angga. oke, siap. Ukuran apa sih apa setelah Ibu mempunyai apa ya namanya rencana itu seberapa besar keberhasilannya, Bu? Tadi kan 60 ya, Bu ya? Hmm, 60% kira-kira target yang Ibu ingin capai. targetnya ya pasti 100%. 100%. Ya, Iya, luar biasa. targetnya ingin mencapai 100%. Walaupun banyak kendala-kendala dari samping ya, Bu ya, maksudnya Iya. kan tetap yang utama adalah tupoksi gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, lanjut. Ini luar biasa. Lanjut ya, Bu ya, untuk Iya, adakah tidak mengantisipasinya, Bu, dari apa yang rencana Ibu? Kira-kira rencana Ibu itu ada nggak mengalami kendala lagi, Bu? tidak, sejauh ini tidak ada sih Pak Angga, karena kan di dalam perencanaan itu nanti eh, dijelaskan secara rinci tujuan kita membuat itu adalah untuk mempermudah dan menolong kita, bukan untuk menambahin administrasi. Nah, itu emang penting, Bu. Iya, Siap. Oke, Ibu, dari beberapa kendala, namanya solusi dan rencana Ibu, berarti kan selanjutnya adalah apa yang membuat Ibu berkomitmen dari rencana tersebut? membuat saya berkomitmen. Mm-mm. Dari rencana Ibu dan solusi. Maksudnya gimana ya Pak Angga? Membuat berkomitmen, tanya komitmennya. Kan dari rencana Ibu itu bagaimana ya? Maksudnya apakah nanti ketika ada gangguan akan rencana Ibu nggak di plan A, plan B gitu? Bagaimana? Oh, Apa tetap saya ya komitmennya komitmennya supaya program ini tercapai dan dilakukan. Itu sih karena kan dari awal saya udah identifikasi, sudah mencari, udah mencek apa aja sih kendalanya gitu. Nah, jadi komitmen saya terhadap rencana aksi ini adalah bisa mendistribusikannya ini sebelum tahun ajaran baru. ya lalu? Jadi, di penutup tahun ajaran ini, teman-teman sudah tahu nih, dari 3 kuarter, pembelajaran sudah bisa dapat melihat kelemahan-kelemahannya, untuk itu harus ada action-nya. Hmm, Nah, dari action-nya inilah nanti timbul komitmen mereka sendiri, seperti itu. siap. Ya, ini pasti harus dibantu sama, ya stakeholder yang lain lah, kerja sama kepala sekolah, Hmm. eee, para manajemen yang lain, seperti itu, Pak. Nah, luar biasa Bu, komitmen yang sudah Ibu sampaikan dan sudah tambahkan juga ya Bu ya tadi bukan hanya Ibu sendiri Bu ya, berarti Mhm. tetap ada apa ya Harus kolaborasi ya, pimpinan ya, harus berkolaborasi pimpinan, pimpinan. tim yang lain gitu. Hmm, luar biasa. Nah, dari komitmen itu dan apa ya, maksudnya selanjutnya untuk itu tindak lanjutnya gimana? Tindak lanjut dari apa komitmen? Mungkin kita akan boleh bertemu lagi ya Pak Angga, di Hmm, berikutnya saya akan hmm, melaporkan, kemajuannya, hmm, hmm. mungkin bulan depan ya Pak Angga. Siap, Jadi ditunggu ya memulai Bu. kuarter baru lagi, ya. Baik-baik, ditunggu dan berinfo ya Bu. Iya Pak Angga, pasti Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Ya terima kasih Bu Esti atas kehadirannya. Semoga kendala yang Ibu hadapi terselesaikan satu persatu. Iya Pak Angga, terima kasih Pak Angga sudah Iya Bu, membantu saya untuk baik Bu. bisa konsul hari ini. Oke, terima kasih. Selesai. Lanjut Bu, yang ini, yang apa? Ya, saya Evaluasi ya? sebagai coach ya. Ya Oh, siap. evaluasi. Mm-mm. Waktunya dikit banget ya. Evaluasi ya Pak. Apa nanti ya? Sampai Saya nanti deh. coach-nya nanti. Iya, Ah, saya jadi lanjut. coach saja ya. Ya, ya siap. Iya. Pak Angga, selamat sore. Selamat sore Bu Esti. Iya, terima kasih sudah Nah, datang di sore hari seperti ini, masih mm-mm. menyempatkan waktu untuk kita, mungkin Mm. Pak Angga punya sesuatu yang mau di-share, monggo Pak Angga. Ya
terima kasih Ibu atas waktunya untuk kedatangan saya sini untuk sebenarnya ada kendala ya Bu ya, kendala dalam proses pembelajaran gitu. Mmm, eee, berarti apa nih tujuan Pak Angga datang hari ini? Untuk menceritakan kendala berarti ada kendala ya selama proses pembelajaran. Di kelas berapa ya Pak Angga? Saya kebetulan kelas 4 Bu gitu. Oh, oke Pak Angga, mungkin boleh ceritakan secara spesifik, eee, masalahnya di mana? Nah, kendala yang saya hadapi adalah biar nantinya tingkat hasil belajar peserta didik saya itu sudah mencapai KKM begitu. Hasil Mmm, belajar. supaya, eee, Hasil belajar. hasil belajarnya itu bisa mencapai KKM. Boleh tahu Pak Angga rata-rata KKM-nya berapa ya? Kalau rata-ratanya 60, 70. Oh 70. Mm-mm. Berarti, tujuannya saat ini adalah supaya meningkatkan, Hasil belajar. hasil belajar untuk bisa mencapai KKM 70. Ini nih, kalau boleh dipetakan nih Pak Angga, Mm-mm. kira-kira udah berapa persen yang sudah mencapai KKM? Kalau kemarin yang sudah baru hanya 70%. 70%? Ya 70%. 70% sudah mencapai KKM. Mm. Berarti perlu 30% lagi ya Pak Angga, Iya, benar Bu. supaya Gimana tuh Bu? mereka bisa lulus semua Iya. KKM-nya gitu ya. Mm. Mmm, berarti masih kurikulum 2013 ya Pak Angga ya? Kalau sekarang sudah yang merdeka Bu, makanya ada Oh berarti perubahan ini KKTP ya? KKTP KKTP. ya. Iya, Iya oke. Mbak, benar. Berarti kalau boleh, saya bertanya lagi nih Pak Angga, Iya, apa tuh? dari antara 70% itu berarti tadi masih ada sisa 30%. Mm. Kira-kira nih Pak Angga, untuk membuat itu menjadi 100%, yang 30% ini, kesempatan apa nih yang Pak Angga boleh lakukan di dalam kelas sehingga nilai tadi rata-ratanya boleh tercapai? Gitu Pak Angga. Kalau saya setelah ulangan yang pertama gitu ya, kualitas yang pertama, setelah dianalisis gitu ya, Bu kan analisis soal, Mhm. ternyata dari 30 itu nilai KKTP-nya hanya mencapai 60. Nah, langkah-langkahnya ini rencana gitu ya Bu ya, rencana yang saya ingin lakukan adalah pertama proses mengajar model mengajarnya itu saya analisis mungkin ada yang salah dari prosesnya sehingga anak tersebut murid-murid saya nggak memahami gitu yang itu pertama. Tapi saya baru analisis gitu Bu. Yang kedua tingkat kesukaran gitu Bu ya, tingkat kesukaran soal yang saya buat, apakah dia terlalu hot, apa emang materi tersebut tidak tersampaikan karena memang media tadi apa sih Bu, cara menyampaikan gitu proses pembelajaran. Oh. Berarti kan, bagaimana nih si guru sudah menyiapkan belum bahan Ya. ajarnya? Apa sih yang sudah guru lakukan gitu supaya ini bisa tercapai, seperti Ya. itu kali ya, Pak. Jadi Ya. kadang-kadang itu tidak kesalahan anak ya kalau dia nggak lulus ya? Ya, benar Bu. Heeh. Berarti Pak Angga sudah, melakukan udah identifikasi nih problemnya di mana aja gitu ya, Pak Angga? Iya benar Bu. Ya, itu sangat bagus sekali Pak Angga. Jadi, Hmm. kita juga bisa evaluasi seperti itu ya. Hmm. Eee, kalau boleh saya tahu lagi nih Pak Angga, tadi kan Apa Bu? 70%. Hmm. Berarti, ketika ingin melaksanakannya, persiapan-persiapan yang Pak Angga sudah lakukan ini udah di skala berapa nih? Supaya itu bisa tercapai. Tadi ada kan di dalamnya itu ada sudah melakukan analisis soal, sudah mengidentifikasi tingkat kesukarannya, sudah melihat materinya tercapai atau tidak ke anak-anak gitu. Di antara yang sudah Pak Angga sampaikan tadi, kira-kira nih udah di skala berapa? 1 Kalau sampai 10. kalau kalau apa namanya itu baru baru 7 lah Bu.
Oh udah 7, bukan Mhm. baru 7 Pak Angga. 7 Sudah itu 7. sudah KKM ya? Heeh, sudah KKM. KKM sekolahnya Pak Angga Iya. tadi ya. Iya ya, sudah 7 itu Mhm. menurut saya sudah ini sih ya Pak, sudah bagus pencapaiannya, tinggal lagi nanti gimana lagi membuat ini supaya mencapai 10 gitu kan, karena tadi Pak Iya. Angga kan targetnya 100. Iya. Jadi supaya untuk mencapai 10, Pak Angga mungkin bisa mengecek peluang-peluang atau kemungkinan apa lagi nih yang bisa diberikan gitu. Baik Bu, dari hasil itu memang baru 70, saya mempunyai apa ya, peluang atau kemungkinan besar ya tadi dari, yang umumnya gitu ya Bu ya, dari Mhm, teman-teman rekan sejawat, saya melihat pun, mhm, medianya Bu gitu, maksudnya media dalam pembelajaran, terus, ketika apa ya namanya, pemberian tugas itu nggak yang umum print print atau langsung di ini, dimodifikasi gitu dalam bentuk, oke, bentuk apa namanya, bentuk-bentuk online gitu. Sehingga, mhm. peserta didik pun menarik gitu, kalau menurut saya seperti itu, Oke oke. tambahan. Berarti menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik ya, Ya peluang interaktif. atau kemungkinan yang bisa Pak Angga lakukan sehingga anaknya tadi, ya diharapkan bisa lulus gitu ya Pak Angga ya? Oke. Nah, kalau ketika Pak Angga nih menyiapkannya media yang menarik, punya kendala nggak sih Pak Angga? Mungkin Mhm. aja anaknya gimana gitu? Kalau kendala, sebenarnya anak hanya menyaksikan. Nah, kendala itu ya Mmm, bagi saya pribadi, pada umumnya pada guru, karena kalau membuat media itu karena online, pertama kalau jaringannya, ada memadai, ya kan, itu mmm, pasti bisa, dan itu utamanya. Dan kedua, kendalanya itu, kesiapan kita karena memang bukan hanya, apa ya, bukan hanya mengajar dan membuat media atau seperangkatnya itu, akan tapi ada tugas tambahan-tambahan yang lain sehingga, yang tadinya, apa ya, harus deadline jam misalkan, jam 3 bisa akhirnya tambahan, akhirnya itu apa namanya, dijedah dulu, akhirnya terhambat juga. Itu kendala juga, Bu. Sebenarnya saya mau maksimal, tapi ada tambahan gitu, Bu. mmm. Tapi, niat saya tetap nanti di akhir walaupun telat, untuk hari esoknya media tersebut selesai gitu. Karena, target saya ya pasti selesai kan untuk besok. Dan Oke, seperti itu ya Pak Angga mhm, ya. Eee, Berarti kan Pak Angga tadi ada kendalanya, kemudian solusinya yang Pak Angga bisa kasih tadi mhm, selain itu ada nggak ya Pak Angga? solusi dari saya untuk hasil Mhm, belajar ya tadi, yang utamanya, eee, kegiatan refleksi Bu ya, karena utama saya nggak bisa menilai diri saya sendiri, tetap, berkolaborasi dengan mmm, rekan sejawat, kepala sekolah, syukur-syukur, meluangkan waktu untuk apa ya, memberikan video gitu maksudnya untuk seperti itu gitu. Sehingga ketika oh, itu nanti ada hasil, saya mengajar seperti ini, eee, bukan hanya karena keberhasilan tapi proses pembelajarannya bagaimana nanti akan, dianalisis lagi, oh berarti saya salahnya di sini di sini. Jadi sehingga ketika menemukan kesalahan tersebut, saya bisa lebih menyempurnakan gitu. iya ya Pak. Mhm, Cah, bagus banget itu Pak Angga sangat kompeten di bidangnya. amin. Iya, eee kalau seperti itu, tadi Pak Angga banyak sudah bercerita tentang peluang-peluang, bahwa ada kemungkinan dengan harus kerja sama juga dengan rekan sejawat, harus Mhm, membuat media pembelajaran gitu. mhm, mhm, Berarti kan itu bagian dari rencana aksinya dari Pak Angga nih, mhm. gitu. Nah, ada ide lain nggak Pak Angga, rencana aksinya yang Pak Angga rencanakan? Seperti itu? Yang pastinya rencana selain tadi mempersiapkan apa ya, seperangkat pembelajaran dan yang utamanya Mhm, adalah refleksi diri, rekan mhm, sejawat dan kepala sekolah, apa yang saya ingin lakukan adalah, mencari sumber-sumber apa ya, guru yang apa ya, guru yang luar biasa, entah itu dari apa, sekolah sekolah yang saya apa namanya, sekolah yang saya, tugaskan atau mmm, lewat internet gitu ya Bu, cari-cari referensi kira-kira berarti
Cara mengajar sharing gimana gitu, sharing gitu? sharing dengan rekan-rekan lah ya, yang Ya, punya pengalaman atau mengajar di level yang sama, kira-kira gitu ya Pak Angga. Ya bagus sekali Pak Angga untuk berkolaborasi dengan guru-guru lain. mhm, Eee, Pak Angga sudah menemukan, rencana aksinya, sudah tadi menceritakan tentang, eee, banyak, eee, kegiatan-kegiatan yang Pak Angga rencanakan. Kira-kira dalam waktu dekat ini prioritasnya ada nggak ya Pak Angga? Karena kan di antara banyaknya rencana pasti ada yang mhm, prioritas, seperti mhm. itu. Boleh nggak Pak Angga ceritakan mungkin? Hmm, baik Bu, memang kendala yang saya hadapi ini dan memang kalau proses pembelajaran itu kan dari program Bu, dan ketika program itu ketika ada dapat hasil kan hasil belajar bisa kelihatan, kan kita memperbaiki Mhm. pasti ada ketika mau memperbaiki entah itu media atau perangkatnya, kita membuat ada tugas tambahan. Nah, mungkin tetap Oh, prioritas tugas yang tambahan. utama, akhirnya tetap yang tugas tambahan itu tetap apa ya, tetap nomor 2 lah gitu, karena kan memang yang utama karena untuk kegiatan hari esok, agar pembelajaran itu lebih baik walaupun, ada tugas tambahan tetap, karena jangka waktunya kan dia, nggak deadline 1 hari atau 2, 3 hari gitu kan, butuh waktu minimal seminggu. Kalau yang perbaikan dari proses pembelajaran kan saya, hari ini saya sudah ngajar, besok saya udah harus perbaiki gitu, karena memang nanti targetnya Mmm. hasil belajar gitu. Oh gitu ya Pak Mhm, Angga ya, berarti strateginya hari ini Pak Angga mengajar, mhm, hari ini langsung refleksi, mhm, evaluasi, mhm. dan besok itu sudah Aksi. punya aksi yang baru? Iya, nanti sama Oh, kayak PTK itu kan kegiatannya berulang mhm, gitu, Bu. Jadi ketika mhm. hari karena memang tidak bisa dijeda, kalau jeda kan materinya beda, pembelajaran pun beda gitu. Oh iya iya, hebat sekali Pak Angga, penuh dengan semangat dan Iya, Bang. walaupun ya mungkin passion-nya di situ ya Pak Angga, mengajar Eee, anak-anak ya? ya insyaallah kalau memang udah dari hati, Iya, walaupun gitu ya, Bu, ya, tugas-tugas yang apa ya, tugas-tugas yang tadi, Bu, tadi ya terselipkan akhirnya memang dua-duanya harus tercapai gitu, iya iya. tetap yang Oke, prioritas utama. iya terima kasih Pak Angga. Nah, Mhm, bagaimana nih Pak Angga jangka waktunya yang tadi sudah, Pak Angga ceritakan. mhm, mhm. Jangka waktunya dari, itu semua yang Bapak rencanakan itu kira-kira berapa lama? Kalau jangka waktunya yang tadi yang sudah saya sampaikan, memang karena apa namanya, hari esok mengajar lagi, Satu hari, rencana lagi, berarti kan dia, sehari ini setiap hari harus setiap selesai? hari, karena memang untuk keberhasilan nanti kan di tiap, 1 bulan itu atau 1 buku, memang nanti akan Mmm, diujikan nanti sehingga iya iya, proses pembelajaran tersebut itu nggak butuh iya waktu iya, lama gitu, Bu. iya iya. Berarti boleh kalau boleh saya simpulkan, itu sampai KKM mereka tercapai, diceknya kalau dia ulangan harian ya, Pak, enggak? Iya, Kalau ulangan harian, berarti jangka waktunya itu kira-kira, dengan metode yang Bapak tadi sampaikan, lama waktu untuk ulangan harian gitu ya, kali-kali targetnya ya, seperti itu. ya 2 Iya, minggu lah, Bu, 2 kalau minggu kalau KD ya. ya, per KD itu kan Iya satu. iya. Berarti, ukuran keberhasilannya dari rencana aksi itu bisa dipatok kalau dia itu sudah berhasil gimana ya, Pak? Setiap apa ya, kalau setiap target kan ya, Bu, ya, pastinya Mmm, maksimal gitu, Bu. Walaupun tadi kan sudah dianalisis, ternyata hanya mhm. 70 berarti, setiap, guru itu kan atau setiap orang itu punya target 100. Iya, mhm, oke. Berarti ukuran keberhasilannya jika tadi sudah 100% seperti Iya, yang disampaikan di awal ya? di awal Kalau gitu. sudah 100%, mereka semua di atas 70 atau minimal 70, berarti itu ukuran Target. keberhasilannya Pak Angga gitu ya. Nanti semoga saat kita cek lagi 2 minggu pas dia, unit test atau Heeh, ulangan harian dia bisa ya Pak Angga. iya. Nih pasti di tengah-tengah perjalanan kadang ya kita sebagai Mhm. guru mungkin Pak Angga bisa mengalami gangguan nggak sih Pak Angga?
misalnya? Umumnya ya Bu ya, bukan hanya saya Iya, saja, di rekan dalam sejawat pun mhm ada gangguan gitu. Dalam arti mhm. gangguannya itu bukan gangguan karena, apa ya, karena tugas tambahan itu Bu, tadi kayak entah itu tiba-tiba mendadak atau kegiatan yang harusnya mau membuat, perbaikan tersebut ada ya rapat lah, ada buat Nah, tugas tambahan, akhirnya kan waktu yang kita sudah rencanakan 2 jam itu, membuat iya, rencana tersebut maksimal, akhirnya terpakai, nanti akhirnya kan terhambat, akhirnya mundur-mundur, mhm, tapi tetap saya akan berusaha tetap iya. melakukan perbaikan. Iya, saya yakin Pak Angga sangat bisa melakukan prioritas seperti itu ya Pak Angga ya. Sudah ada banyak yang kita bicarakan nih Pak Angga. Hmm. Tadi mulai dari Pak Angga, menceritakan masalah, kemudian akhirnya tadi ada indikator-indikator keberhasilan, dan Pak Angga juga sudah menemukan, cara mengatasi gangguan-gangguan yang mungkin terjadi dan sudah bisa diprediksi ya, karena sebagai guru ya lalu lintasnya kayak gitu ya Pak Angga. Kira-kira nih, eee, di dalam merencanakan aksi itu Pak Angga punya komitmen apa? Karena tadi Pak Angga sudah, pasti entar ada gangguannya seperti ini. Itu butuh komitmen ya dari seorang Pak Angga sebagai guru. Apa komitmen Pak Angga dalam merencanakan aksi ini? Umumnya gitu ya Bu, setiap manusia atau setiap orang dan terutama saya ketika ada kendala yang pasti ada solusi dan memiliki komitmen yaitu ya bertanggung jawab apa ya Oh, tugas kita masing-masing. Kalau kita nggak bertanggung jawab ya nantinya walaupun kita punya rencana atau perbaikan refleksi kalau nggak bertanggung jawab akan terhambat gitu. mhm. Tanggung jawab untuk Saya tugas suka kita. saya suka sekali dengan jawaban bertanggung jawab. Iya, karena sulit menemukan orang bertanggung jawab, kata orang. Iya nih Pak Angga. Ceritanya Eee, Bu ya, ceritanya. eee, Hmm, akan sangat damailah kalau semuanya bisa bertanggung jawab, kan begitu Pak Angga. iya pada dasarnya. Iya, jadi mungkin kita bisa juga melihat kembali ya Pak Angga, Hmm, ada nggak sih orang-orang yang kayak di sekitar Pak Angga sebagai guru mendukung, hmm. pekerjaan Pak Angga nih dalam menjalankan aksi ini? Yang pastinya, eee, karena di sekolah itu bukan hanya saya atau, tetapi ada rekan sejawat, ada Mmm, pimpinan. Ketika kita ada kendala, ya kita minimal ke rekan sejawat, sharing, nanti, rekan mhm, sejawat bisa mengatasi, ya cukup sampai situ. Kalau memang tidak, ya nanti skupnya langsung ke kepala sekolah, nanti kita berkolaborasi kan gitu. Karena jujur, saya pribadi ya nggak akan sanggup karena memang nanti biar sama-sama kendala itu apa ya rekan sejawat dan kepala sekolah mengetahui gitu. betul, Sekiranya apa ya apa yang saya alami kendala itu memberikan solusi uh, yang saya bisa laksanakan gitu biar ada terarah gitu karena bukan mhm, hanya sumber satu saja berbagai sumber lebih baik gitu. iya iya Pak Angga, setuju Pak Angga. Berarti, Pak Angga berada di sekolah, harus ya memang berkolaborasi dengan yang lain dan sesuai tadi yang saya simpulkan sesuai dengan apa ya, koridornya dulu ya Pak Angga? Ya. Ya dengan rekan dulu, kalau udah nggak bisa baru ke atasan gitu ya. Iya, sangat bagus cara berpikirnya. Eee, kira-kira dari pertemuan kita ini, mmm, saya sangat menunggu nih Pak Angga bisa menceritakan, saya penasaran dengan hasilnya setelah, membuat strategi per hari evaluasi, kemudian besoknya bikin strategi baru gitu. Kemudian, di antara tantangan-tantangan tadi, kira-kira 2 minggu mendatang dari tujuan kita, tadi sharing ini, eee, bagaimana tindak lanjutnya gitu, harapannya bagaimana? Baik Bu, dari apa yang dari rencana awal yang sudah bertemu Ibu dan memang masalahnya ada dan tadi saya juga sudah menceritakan rencana-rencana yang saya ingin sampaikan. Ya insya Allah nanti pas sesuai program ya Bu memang jadwalnya memang 2 minggu ke depan nanti
saya berikan soalnya, nanti saya analisis kembali dan hasilnya pun sudah ada, nanti saya infokan kembali untuk bertemu dengan Ibu, kira-kira apa yang saya ingin perbaiki kembali. Oke, Pak Angga, saya menunggu waktu 2 minggu ke depan. Siap, Bu. Semoga kita bisa bertemu kembali dan membicarakan hasilnya, mengevaluasi tadi hasil coaching kita hari ini dan kira-kira harapan Pak Angga sudah tercapai atau belum gitu ya. Baik, Bu. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Apakah kira-kira Pak Angga mau menyampaikan sesuatu lagi? Kalau dari saya mengucapkan terima kasih Bu atas waktunya yang sudah sudah memberikan atau arahan untuk masalah saya, sehingga saya semakin lebih percaya diri untuk mengembangkan kegiatan refleksi diri. Gitu. Terima kasih Pak Angga, sama-sama Pak Angga, karena Pak Angga juga memang sudah sangat bagus lah merencanakan strategi-strategi apa untuk mengatasi masalah. Pak Angga sendiri yang sudah menemukannya dan Pak Angga sendiri yang akan mengerjakannya. Saya yakin dari komitmen Pak Angga tadi saya ceritakan, ini semua bisa dikerjakan dengan baik. Semoga Tuhan menolong Pak Angga dan anak-anak semuanya. Ya, sampai bertemu 2 minggu lagi Pak Angga. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Oke, mantap. Dan selesai. Ini gimana Bu? Kemek. Aduh, luar biasa nih Bu Esti. Aduh, saya nggak tahu nih Pak Angga bisa nggak memerankan kedua peran tadi. Apa nih Pak Angga? Kalau saya pribadi sih tadi kayaknya kalau saya analisa saya nggak menyimpulkan. Pas Ibu ngomong nyimpulin, saya mikir oh iya tadi kayaknya kelewat saya kalau saya. Kan Ibu ada kesimpulan ya? Oh iya. Penutup ya, closing mungkin ya. Pasti emang luar biasa. Aduh, aku nggak tahu Pak Angga. Evaluasi ada rubriknya nggak sih? Kita Belum ini deh Bu, belum belum melihat ya. gitu. Oh, belum ya. Cuman ya Evaluasi apa yang direfleksi kemarin deh Pak Angga, kita pakai itu aja. Boleh ya. Jadi langsung ada acuannya Iya. itu ya? Iya benar. Kita mulai ya dari yang pertama ya. Siap Bu. Uh, Gimana Bu, untuk ini gimana jaringannya? Bisa aku Bu? pertanyaannya ya, yang ke aku dulu ya, baru nanti yang ke Pak Angga ya. Apa mau diketik? Sempat nggak ya? Boleh. Menurut ini selintas dulu kali ya. Iya. Apakah menurut Pak Angga, nanti langsung aku juga menjawab ya. Apakah menurut Pak Angga kita sudah berjalan baik sebagai coach atau sebagai coach? Kalau karena tadi saya sebagai coach, saya lihat dari percakapan yang sudah Ibu sampaikan itu sudah sesuai alur Tirta Bu, dari yang awal sampai Let's meeting. Oke.